Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kabarkan terkait polemik di PBNU membersamai keterkaitan menjawab dari rapat pleno dan hasil pleno hari ini yang dilakukan oleh Rois Am, dan di situ mencatut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan ini diklarifikasi oleh Kiai Ma'ruf Amin bahwa Zulfa tidak ada restu dari Mbah Ma'ruf Amin. Ini termasuk mengagetkan dalam PBNU hari ini, dan inilah yang menjadi kekecewaan kita, yang artinya PBNU hari ini memang betul-betul dikangkangi oleh para kabid. Jadi seperti itu, dan kita terlebih dahulu tidak ada salahnya menyampaikan video terkait PJ PBNU ini jelas juga tidak ada dalam ADART. Jadi seperti itu, karena PBNU ketua umum adalah amanah dari Muktamar ke-34 di Lampung. Jadi seperti itu. Dan yang aneh, PBNU hari ini seolah-olah meninggalkan tokoh-tokoh yang sudah tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh PBNU yang sudah-sudah, dan itu sudah keluar dari amanah Mbah Hasyim Asy'ari, karena NU itu berdiri atas nama organisasi, bukan atas nama pribadi dari Rois Awam. Jadi seperti itu. Kita dengarkan penyampaian dari Kiai Ma'ruf Amin. Sudah, Mereka jadi berdua. sebelum mengambil keputusan itu, Iya. salah seorang ketua PBNU, Zulfa, itu minta pendapat saya. Saya bilang jangan, islah saja. Kalau tidak bisa islah, cepat muktamar, selesaikan di muktamar. Jangan melakukan pemecatan. Si Zulfa yang PLT itu atau Iya, calon ketua. saya bilang jangan melakukan pemecatan, bermasalah. Itu, Tapi tidak didengarkan. aduh. Mungkin saya bukan Syekhin Basir, seorang guru yang waskito, bukan. Sabar. Jadi mungkin saya bukan guru yang waskito, sehingga tidak dia diapain? Loh, kotanya kok- Mahjuran. Iya, tapi kotanya kan cuma sama Zulfa. Loh, iya kan, Zulfa kesini kan diutus. Dan bisa kita lihat penyampaian dari Katib Am PBNU, bisa kita langsir bahwa apa yang dilakukan oleh Rois Am itu tidak sesuai dengan hasil rapat harian di PBNU. Dan Yai Said Atsrori dalam memang mengikuti waktu rapat harian, dan di situ tidak ada keterkaitan pecat memecat. Jadi seperti itu. Yang aslinya bahwa pertemuan di hotel itu adalah rapat harian biasa, dan ini cukup mengagetkan apa yang disampaikan oleh anggota forum di rapat harian tersebut. Jika kita melihat penyampaian dari beberapa termasuk
Yai Said Asrori dan anggota di rapat pertama kali Rois Am itu agak mengagetkan dari dalam rapat. Jadi seperti itu. Kok bisa terjadi hingga pemecatan seperti ini? Ini juga disampaikan oleh beberapa anggota rapat harian itu juga bahwa pertemuan di rapat yang dilakukan oleh Mbah Rois itu hanya menyampaikan perihal tentang hal yang biasa, namanya dalam sebuah keluarga itu ada komunikasi, tapi tidak ada istilah pecat memecat, yang artinya apa yang dilakukan oleh Rois Am itu bisa kita langsir di penyampaian dari hasil kesepakatan bersama di kepengurusan harian itu hanya jadi bisa kita lihat di kepengurusan harian itu seperti seolah-olah memang ada pemaksaan dari Mbah Rois Am. Ini yang menjadi misteri hari ini. Jadi seperti itu. Yang artinya rapat di Aston itu bisa kita langsir bahwa itu tidak sah, tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi memang kayaknya semacam Mbah Rois Am itu memang ada keinginan lain, ingin mungkin yang dimaksud adalah dari para musyawirin yang hadir di rapat Aston itu, pengurus harian dari PBNU Suriah itu hanya laporan biasa, tapi itu belum menyikapi terkait pemecatan kepada Tanfidiyah atau ketua umum. Jadi seperti itu. Ini menjadi sebuah bacaan kita bahwa kewaspadaan kita terkait apa yang dilakukan, sirkus-sirkus yang dilakukan oleh Rois Am dengan memecat ini membuat beberapa PWNU pun itu juga semakin memperlihatkan bahwa yang dimau dari tokoh, dari Kiai Said, dari Lirboyo, dari Ploso, dari Tebuireng itu untuk islah dengan PBNU. Dan ini seperti ngambang ya, ketika kita lihat kejadian di Aston ini seperti ngambang. Dan kita belum tahu dan apa kelanjutan yang akan terjadi. Jadi seperti itu. Cuma harapan dari PWNU Jawa Tengah dan PWNU DIY itu mewakili PWNU se-Indonesia, itu bahwa harapan dari kesepuhan itu adalah islah. Dan saya kira jalan islah itu memang jalan yang terbaik. Atau mungkin nanti ketika memang sulit untuk dikomunikasi, ya jalan terjal harus ditemui, yaitu pada kita lihat nanti persiapan dari PWNU Jawa Tengah dan PWNU DIY untuk menyiapkan, saya kira jalan terjal itu harus ditemui, yaitu MLB. Jadi seperti itu. Dan inilah dinamika PBNU hari ini. Penyelamatan PBNU
ini menjadi hal yang terbaik. Penyelamatan untuk islah itu juga memang menjadi hal yang tepat, jadi seperti itu, biar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Ketika memang Rais Am masih kencang dengan niatnya ingin menguasai NU, ini jelas sudah keluar dari norma-norma yang ada di ADART NU. Jadi seperti itu. Karena tetap seorang ketua umum, seorang Rais Am itu dibatasi undang-undang. Karena NU sendiri adalah organisasi terbesar di Indonesia dan dunia. Ini yang harus Mbah Rais juga mencatatnya. Jadi seperti itu. Dan saya kira apa harapan dari PBNU hari ini untuk islah itu menjadi hal yang wajib biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dan saya kira semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita harus kembali ke pelosok, kita harus kembali ke Tebuireng, ke Buntet, dan ke pesantren masing-masing. Dan seperti itu, saya kira cukup sekian. Semoga dari awal hingga akhir apa yang kita sampaikan bisa menjadi perhatian dari kepengurusan PBNU hari ini, bahwa PBNU Jawa Tengah, PBNU DIY ini mewakili se-Indonesia untuk mengikuti sami'na wa ata'na dari Muassis Ploso dan Tebuireng. Jadi seperti itu. Saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.